Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, membahas tentang Isra dan Mi'raj. Isra Mi'raj merupakan peristiwa penting bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kala itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpindah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan menuju ke Sirajul Muntaha. Bagi kebanyakan umat muslim sudah tahu tentang peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj merupakan perjalanan agung Nabi Muhammad menuju langit ketujuh untuk menerima perintah Allah, yaitu perintah salat 5 waktu. Isra dan Mi'raj. Isra Mi'raj atau perjalanannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menembus ke langit yang ketujuh tersebut terjadi pada malam 27 Rajab. Dan di sisi lain, sebenarnya Isra dan Mi'raj merupakan peristiwa berbeda. Namun karena dua peristiwa ini terjadi pada waktu yang bersamaan, disebutkanlah Isra dan Mi'raj. Isra merupakan perjalanannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Yerusalem. Sementara Mi'raj adalah perjalanannya Nabi Muhammad dari bumi menuju Sirajul Muntaha, langit ketujuh yang merupakan langit tempat tertinggi. Saat perjalanan bertemu Sang Pencipta, Nabi Muhammad tidak hanya ditemani malaikat Jibril saja. Rasulullah diceritakan mengendarai burak, yakni hewan putih yang panjang, berbadan besar, melebihi keledai dan bersayap. Dikisahkan burak sekali melangkah bisa menempuh perjalanan sejauh mata memandang dalam sekejap untuk melewati 7 langit dan bertemu dengan para penghuni di setiap tingkatnya. Dan dalam perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuju ke langit yang ketujuh, di langit pertama Rasulullah berjumpa dengan manusia, yaitu sekaligus kita sebut wali Allah. Siapakah beliau? Yaitu Nabi Adam alaihi salam. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam, Rasulullah sempat bertegur sapa sebelum akhirnya meninggalkan dan melanjutkan perjalanannya. Nabi Adam membalas dengan membekali Rasulullah lewat doa agar selalu diberi kebaikan pada setiap urusan yang dihadapinya Rasulullah. Kemudian di langit kedua, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Seperti hal di langit yang pertama, Rasulullah disapa dengan ramah oleh kedua Nabi pendahulunya itu. Sewaktu akan meninggalkan langit kedua, Nabi Isa dan Nabi Yahya juga mendoakan kebaikan kepada Rasulullah SAW. Kemudian Nabi Muhammad bersama malaikat Jibril berangkat menuju ke langit yang ketiga. Lalu sesampainya Nabi dan Jibril di langit yang ketiga, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Yusuf, manusia tertampan yang pernah diciptakan Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi. Dalam pertemuannya, Nabi Yusuf memberikan sebahagian dari ketampanan wajahnya kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian di akhir pertemuannya, Nabi Yusuf memberikan doa kebaikan kepada Nabi terakhirnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Setelah berpisah dengan Nabi Yusuf di langit yang ketiga, Rasulullah melanjutkan perjalanannya. Dan sesampainya Nabi Muhammad ke langit yang keempat, Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Idris. Nabi Idris merupakan manusia pertama yang mengenal tulisan, dan Nabi Idris pun yang berdakwah kepada Bani Qabil dan Bani Manfis di Mesir untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti pertemuan dengan nabi-nabi yang lain, Nabi Idris memberikan doa kepada Nabi Muhammad supaya diberi kebaikan pada setiap urusan yang dilakukannya. Lalu Rasulullah melanjutkan perjalanannya. Sesampainya Rasulullah di langit yang kelima, Rasulullah berjumpa dengan Nabi Harun, yaitu Nabi yang mendampingi Nabi Musa berdakwah mengajak Raja Fir'aun. Orang yang menyebut dirinya Tuhan hanyalah si Fir'aun,
dan kaum Bani Israel untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Harun dikenal sebagai nabi yang memiliki kepandaian berbicara dan meyakinkan orang-orang sekitarnya. Dan di langit kelima, Nabi Harun mendoakan Nabi Muhammad senantiasa selalu mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sesudah itu Rasulullah melanjutkan lagi perjalanannya menuju langit keenam. Sesampainya Rasul di langit yang keenam, Rasul berjumpa dengan Nabi Musa, yaitu Nabi yang memiliki jasa besar dalam membebaskan Bani Israel dari perbudakan dan menuntun mereka menuju kebenaran ilahi. Selama bertemu dengan Nabi Muhammad, Nabi Musa menyambut layaknya kedua sahabat lama yang tidak pernah bertemu. Sebelum Nabi Muhammad pamit meninggalkan langit keenam, Nabi Musa pun melepaskan dengan mendoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tibalah perjalanannya Rasulullah, yaitu perjalanan terakhir menuju ke langit yang ketujuh. Sesampainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di langit yang ketujuh, Rasulullah berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Sewaktu bertemu, Nabi Ibrahim sedang menyandarkan punggungnya ke Baitul Ma'mur, yaitu suatu tempat yang disediakan Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat-malaikatnya. Setiap harinya tidak kurang dari 70.000 malaikat yang masuk ke dalamnya. Kemudian Nabi Ibrahim mengajak Nabi Muhammad pergi ke Siratul Muntaha sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala untuk menerima perintah wajib salat. Siratul Muntaha merupakan sebuah pohon yang menandai akhir dari batasan langit ketujuh. Masih dalam hadis yang sama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan bentuk fisik dari Siratul Muntaha, yaitu berdaun lebar seperti telinga gajah dan buahnya yang menyerupai tempaya besar. Namun ciri fisik Siratul Muntaha berubah ketika Allah Subhanahu wa taala datang. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak bisa berkata-kata menggambarkan keindahan pohon Siratul Muntaha. Siratul Muntaha, keindahan pohon Siratul Muntaha. Pada kepercayaan agama lain, Siratul Muntaha juga diartikan sebagai pohon kehidupan. Di Siratul Muntaha inilah Nabi Muhammad berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala untuk menerima perintah wajib salat 5 waktu dalam sehari. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat perintah salat dalam mewajibkan salat 50 waktu kepadanya dan umat-umatnya. Setelah menerima perintah tersebut, Rasulullah kembali ke bawah dan bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa menyarankan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah 3 kali menghadap Allah Subhanahu wa taala, kali pertama, kali kedua, kali ketiga, Nabi Muhammad akhirnya diberi keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat 5 waktu dalam 1 hari. Alhamdulillah. Wahai sahabatku, marilah kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu mengerjakan salat yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita hanya dalam 1 hari 5 kali. Ittaqillahi summa kunta. Takwalah kita kepada Allah dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.